pintu sama jendelanya, yuk gimana nih Pak? Nah, kalau standar dari developer sebenarnya sudah ada desain pintu semuanya. Lah kita kan ngasih kelonggaran juga ke buyer. Nah, buyer di sini dia mengerjakan sendiri pintu. Sebenarnya pintu standar pintu satu swing aja. Nah, dari buyer dia minta pintu swing dengan modelnya sendiri. Oh, berarti bisa custom? Bisa custom. Jadi kita nggak apa namanya ya, dari pihaknya juga nggak ngasih harus begini. Gitu. Oh, berarti kelebihan dari Raka Gria Traniko ini bisa full custom berarti Pak ya? Bisa. Oh, mantap, asik. Assalamualaikum, halo Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel YouTube Rumah Halal Nusantara. Alhamdulillah Rumah Halal Nusantara saat ini berada di Kota Sidoarjo, Kota Petis, Kota Udang ya. Nah saat ini kita berada di proyek yang bernama Raka Gria Traniko. Raka Gria Traniko berada di wilayah Kota Sidoarjo, tepatnya berada di wilayah Bluru Kidul, tengah-tengah Kota Sidoarjo. Nah, inilah dia di belakang saya, rumah yang akan kita review. Sebelum kita masuk ke rumahnya, ini review beda daripada sebelumnya. Nanti kita bukan mereview dalam rumahnya, tapi kita akan mereview detail bangunnya seperti apa, dari pondasinya, material bangunannya dan lain sebagainya. Nanti ada pakarnya sendiri. Nah, menarik bukan? Nah, mau tahu lengkapnya seperti apa? Mau tahu atau mau tahu banget? Ayo, mau tahu ya? Yuhu. Nah, saat ini saya berada di proyek Raka Gria Traniko. Nah, saat ini luar biasa. Biasanya saya sendirian jomblo. Nah, saat ini enggak, saya didampingi langsung dengan salah satu wakil direktur di proyek ini, dan di sampingnya salah satu tim kontraktor bangunan. Nah, dengan Bu Sinta sama Pak David. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bu Sinta boleh dijelaskan mengenai konsep rumah di Raka Gria Traniko itu seperti apa Bu? Oh, udah bisa Mas. Konsepnya ini modern minimalis. Ada karpet di depan sama teras kecil. Untuk karpetnya ukuran kisaran 2,5 kali 3 meter, dan ada teras kecil untuk bisa ngobrol, bisa ngopi ya, dipakai dulu ya. Iya benar. Ukuran 1,5 meteran. 1,5 meter. Berarti satu karpet ini masih sangat nyaman untuk mobil MPV ya, sejenis mobil Brio atau Ayla Bu ya. Betul, kurang betul, lebih betul. seperti itu. Masih sangat nyaman dan asik tentunya. Ya, betul. Dan di sampingnya karpet sendiri terdapat satu ruang tamu. Ruang tamu ini masih bisa ditempatkan 2 kursi sama Ya. 1 meja. Betul, bisa. Untuk menjamu tamu yang masih belum kita kenal terlalu dekat, untuk menjaga ruang privasi rumah kita itu sendiri. Betul. Betul Bu ya? Betul. Nah, sekarang kita tengok dalamnya seperti apa. Mau tahu? Yuhu. Nah, saat ini ketika kita masuk dari pintu utamanya, seperti biasa kita sudah disuguhkan ruangan utamanya. Terdapat ruang tamu. Bapak Ibu bisa lihat cukup lebar, cukup luas, cukup lega. Dimensinya berapa Pak David ini ruang utamanya Pak? Kalau dimensi ruang tamu, sebenarnya kalau standarnya aja, standar belum masalah kelebaran, itu sekitar 2 kali 2,5. 2 kali 2,5 ya? Masih sangat nyaman untuk aktivitas bercengkrama dengan keluarga dalam sehari-hari. Nah, yang menariknya, Bapak Ibu bisa lihat ini masih proses pengerjaan kurang lebih 90% ke 95% mau ke STU, serah terima unit dengan calon buyer. Luar biasanya, rumah ini sudah dihuni sama salah satu buyer yang ada di sini tentunya. Luar biasanya, Pak, ini kan mau serah terima, Ya. tapi kenapa kok melompong gini, nggak ada pintu sama jendelanya? Yuk, gimana nih Pak? Nah,
Kalau standar dari developer sepertinya sudah ada desain pintu semuanya. Lah kita kan ngasih kelonggaran juga ke buyer. Buyer di sini dia mengerjakan sendiri pintu. Sebenarnya pintu standar pintu satu swing aja. Nah dari pihak buyer dia minta pintu swing dengan modelnya sendiri. Oh berarti bisa custom? Bisa custom. Jadi kita nggak apa namanya ya, dari pihak itu juga nggak ngasih harus begini. Gitu. Oh berarti kelebihan dari Raka Gria Traniko ini bisa full custom berarti Pak ya? Bisa. Mantap, asik. Bisa bisa dirembuk lah Mas. Bisa diskusi dulu Pak ya? Pihak amal begitu. Oh mantap. Nah kalau untuk keramiknya sendiri ini keramik apa Pak? Lantai kita pakai granit tile. Jadi ya kalau juga misalkan dari buyer mau berubah juga tinggal bisa diskusi lagi Pak ya? Buyer. Ya kan? Bisa diajukan kayak pekerjaan tambah gitu. Oh, jadi gitu. kalau misalnya mau dibuatkan minta yang keramiknya atau granitnya penutup lantainya yang minta seperti apa nanti bisa jadi kalau ada penambahan. Iya. Gitu. Jadi ada penambahan kalau diajukan dan itu masih bisa nanti bisa dilanjutkan pengerjaan. Berarti tidak menutup kemungkinan terjadi dua belah pihak Bu ya. Bisa diskusi ya, nggak melulu developer harus nggak seperti itu ya. Tapi yang kunci utama fasad tetap harus tetap. Oh tetap fasadnya aja ya. Untuk layout dalamnya mau dirubah seperti apapun sesuai dengan. Oh sesuai impian Bapak Ibu. Oh gitu, mantap, asik. Ya. Kalau gimana? Di lantai Pak, ini kan granit kita. Mau pakai marmer pun tinggal kita nanti kan gitu. Oh gitu ya, bisa ya. Berarti benar-benar fleksibel, full custom ya. Kalau untuk fondasi rumahnya ini seperti apa Pak? Ini cakar ayam atau dari fondasi kita pakai fondasi Strauss. Jadi untuk rumah yang standar ini kita ada pakai 7 sampai 8 titik Strauss dengan kedalaman 4 meter. Jadi semua sudut itu ada titik Strauss-nya. Jadi benar-benar solid bangunan. Tebal slope kalau yang standar pakai cowok kita pakai 30 sampai 40 cm. 30 sampai 40 cm. Terus untuk lantai kita pakai pembersihan dor. Berarti kalau fondasi dan lain sebagainya bisa custom? Nah itu standar. Oh standarnya ya? Kalau misal fondasi benar-benar kita buat konstruksi yang benar-benar kuat. Oh yang kuat ya? Berarti bukan sembarangan Pak ya? Gitu. Oke. Kalau custom itu biasanya di interior. Di arsiteknya itu ya, itu berarti di situ. Pak Samad, jadi sebelum kita kerjakan kita itu ajukan ke buyer apakah mau di redesign atau gimana. Berarti kalau untuk material dari semen, pasir dan lain sebagainya itu sudah full dari pihak developer yang menentukan untuk menjaga standar kualitas bangunan itu sendiri ya? Betul. Asik. Nah jadi Bapak Ibu, yang paling penting membeli rumah itu bukan sekedar dari tampak luarnya, tapi yang paling penting fondasinya dan materialnya, karena itu yang menentukan rumah kita nanti awet enggaknya itu dari situ. Karena di luar sana sudah bukan umum lagi, bukan hal asing lagi. Banyak perumahan-perumahan yang mengiming-imingkan harga murah, tapi mohon maaf dalamnya bobrok, nggak sampai 10 tahun mungkin ropos, ada yang retak-retak gitu Bu ya. Jadi pilihlah rumah dengan yang terpercaya, yang sudah terbukti bertahun-tahun menggeluti dunia properti, salah satunya di Raka Gria Traniko. Di ruangan utama ini, di ruangan tamu, di living room, terdapat sampingnya sebelum kita naik ke lantai 2 terdapat area kamar mandinya. Nah jadi di Raka Gria Traniko ini di luas bangunan 45 meter persegi terdapat 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Nah salah satunya kamar mandi di lantai 1. Nah Bapak Ibu bisa lihat
Ini luas kamar mandinya berapa ya Pak? Kamar mandi untuk lantai 1 itu 1 kali 1,5. 1 kali 1,5 ya. Nanti di sini fasilitasnya kloset duduk ada ya? Kloset duduk, shower. Jadi lengkap Bapak Ibu ya. Dan menariknya di kamar mandi ini keramiknya bercorak putih, menunjukkan kamar mandi ini walaupun tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, masih cukup lega untuk beraktivitas dalam kamar mandi, masih sangat nyaman untuk mandi tentunya. Nah, di ruang utama selain terdapat living room sama area kamar mandi, terdapat ruang service area. Nah, bisa lihat Bapak Ibu di belakang saya sudah dibangunkan dapur cantiknya. Nah, di sini sudah dipasang kitchen sink-nya sama shower yang modern tentunya. Dan nanti untuk mempercantik area dapur ini bisa dilengkapi atasnya kitchen set-nya sama dipasang kompor tanam untuk lebih menarik area dapur cantiknya. Jadi bagi emak-emak yang hobinya masak-masak nggak bosen tentunya. Kalau dapurnya dibikin desain cantik dan menarik, gitu Pak ya. Kalau untuk dapurnya sendiri ukurannya berapa ya Pak? Ukuran dapur kalau yang ini sekitar 1,5 kali 2. 1,5 kali 2 ya. Kalau untuk keramiknya ini modelnya apa? Kalau kami itu tergantung Mas. Jadi bisa disesuaikan juga. Jadi fleksibel. Kan corak dari motif dari keramik itu kan macam-macam. Cuma kalau misalkan dari pihak developer standarnya ini, nanti kalau ada buyer mau minta model dan minta bunga, ya monggo ya. Sangat benar. Itu juga dengan meja dapur kita pakai granit. Oh, granit ya? Tak kali-kali. Nah, ini kan biasanya di area dapur cantiknya ini terdapat langsung 1 buah jendela. Nah, jadi Bapak Ibu yang masak otomatis tidak pengap ya. Udaranya, sirkulasi udaranya di sini otomatis berputar dengan sangat baik. Nah, sekarang selanjutnya kita akan masuk ke lantai yang kedua. Bapak Ibu, ketika saya tadi naik ke lantai yang kedua, sebelum ke lantai kedua, yang menariknya di tengah-tengah anak tangga ini terdapat satu ruangan. Biasanya kalau rumah pada umumnya itu naik tangga langsung menuju ke area berikutnya, area kedua. Tapi menariknya di rumah Raka Gria Pranito ini terdapat area apa ini Pak tadi? Bisa dijelaskan ini Pak? Nah ini, kalau biasanya ruangan ini itu fungsinya volt kaca, semacam sirkulasi udara sama cahaya. Jadi pihak buyer sendiri menginginkan semua ruang itu berfungsi, maksudnya bisa difungsikan. Enggak ruangan mati Pak ya? Enggak ruangan mati, meskipun ruangan itu cuma sebagai sirkulasi udara void lah. Nah di sini pihak buyer minta dijadikan semacam servis area. Nah di sini tempat cuci. Oh iya benar. Ruang ring yang basah. Ya bisa kebayang sih kalau Bapak Ibu bisa melihat area sini. Nanti di sini ditempatkan satu mesin cuci Pak ya. Mesin cuci. Atau pengeringnya juga bisa. Nanti di sini buat menjemur pakaian karena ini langsung los Pak ya. Los tanpa ada sekatan genteng dan lain sebagainya. Jadi sekaligus pencahayaan, sekaligus sirkulasi udara Pak ya. Memang yang dibutuhkan juga sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udara dari bawah aja, dari atas juga ada. Mantap. Sekarang kita lanjut ke berikutnya, ke lantai atas. Nah Bapak Ibu, ketika kita bertiga tadi masuk ke lantai yang kedua, sudah disuguhkan area ini bisa dibilang kamar Pak ya? Kamar ini bukan kamar utama. Kamar utama ya? Utama. Bapak Ibu bisa lihat dimensinya
cukup luas, cukup lega, sangat nyaman untuk istirahat setiap hari di sini. Kalau untuk ukurannya sendiri, ukurannya berapa Pak? 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5. Masih sangat nyaman untuk ditempatkan satu single bedroom dan pas ada space untuk bisa digunakan sholat atau tempat make up buat emak-emak atau tempat buku bagi bapak ibu yang hobi membaca buku. Nah, yang menariknya di area ruangan kamar ini terdapat 2 bukaan jendela, betul ya? Betul. Nah, luar biasa, ini sangat panjang, sangat lebar, sehingga pada siang hari terdapat cahaya yang masuk ke ruangan ini sangat terang, sehingga tanpa perlu menggunakan bantuan cahaya lampu. Saat ini kita berada di yang kedua, kamar yang kedua. Tadi kita berada di kamar yang pertama, kita lanjut ke kamar yang kedua. Inilah kamar yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat ruangannya, dimensinya berapa Bu Sinta? Untuk kamar kedua ini kamar anak ya dimensikan. Kamar anak. Ya. Oh. Ukuran 2,5 kali 1,7. 2,5 kali 1,7. Ya. Nanti untuk pintunya berhubung ini ruangannya kecil, jadi kita pintunya pakai pintu sliding. Oh, pintu sliding yang ke samping itu Bu ya? Kalau kita pakai swing, menutup ya makan tempat ya. Sudah ruangannya kecil, untuk apa? Itu akses pintunya juga. Betul. Jadi kalau kita jalan aktivitas ke kamar nggak mepet-mepet gini. Jadi yang menariknya di sini, kalau bisa dibilang ini tidak terlalu kecil-kecil banget, masih sangat nyaman untuk kamar anak ya Pak ya. Ya, masih betul. sangat nyaman untuk beraktivitas. Dan yang menariknya di kamar ini terdapat ini apa ini Bu? Yang atas ini. Ini ruangan AC ya? Ya. Bukan ya? Tempat AC ya? Ini untuk setiap ruangan kita desain untuk apa? Pemasangan AC-nya. Pemasangan AC, Jadi ya? nanti saat rumah sudah jadi, sudah STO, pemilik nggak perlu dodol-dodol gitu loh Mas. Jadi kalau mau pasang AC tinggal sudah ada instalasi. Nggak ada kerja 2 kali Bu ya? Tinggal pasang. Ya, apalagi Bapak Ibu tahu wilayah Sidoarjo ini amat Iya. panas ya. Jadi kalau Bapak Ibu keluar dari luar rumah masuk ke dalam rumah, insya Allah adem. Jadi bisa berlama-lama betah di rumah, nggak keluyuran nanti dimarahin emak-emaknya. Nah Pak, kalau untuk plafonnya sendiri tiap bangunan lantai pertama sama lantai kedua ketinggiannya berapa ya? Kalau plafon lantai 1, lantai 2 kurang lebih rata-rata sama Mas. Sekitar 3,4 ya. Dan yang menariknya di plafon ini sudah dipasang lampu Ya. Yang modern ya? Betul. Modern ya? Ya. Dan yang menariknya, kenapa kok plafon 3x4 itu supaya udara itu tidak terlalu panas. Jadi kalau rumah plafonnya lebih tinggi, insya Allah itu lebih adem ya untuk dihuni ya, Pak ya. Nah, yang menariknya di lantai kedua itu selain terdapat 2 kamar tidur, terdapat 1 kamar mandi di belakang saya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kamarnya lebih, kalau bisa saya bilang lebih lebar ya. Lebih lebar. Dari Ukurannya kamar mandi yang kalau yang atas memang lebih lebar Mas. Kalau yang atas yang bawah tadi 1,5 kali 1,5. Kalau yang atas ini 1,5 kali 2. 1x2. Dan yang menariknya ini enggak terpatok kloset duduk Pak ya. Nah ini ada kloset jongkok ya. Fleksibel ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka biasanya BAB yang kloset duduk bisa monggo, yang terbiasa pakai kloset jongkok ya monggo. Jadi enggak melulu terpatok, jadi sangat fleksibel, sangat asik untuk dihuni. Sekarang kita lanjut ke area 1 spesial. Nah, kita lihat yuk. Nah, saat ini saya berada di area rahasia. Ini di area yang kedua. Ini bisa dibilang areanya sangat mungil, tapi sangat nyaman untuk beraktivitas. Nah, Pak, ini area apa ini, Pak? Ini Mas, tadi seperti yang ruang yang di belakang tadi. Jadi buyer itu menginginkan
semua sisi itu bermanfaat. Sebenarnya kalau dari standar rumah itu berarti nggak ada mas. Tapi pihak buyer menginginkan semua sudut, semua sisi itu bisa bermanfaat dan bisa dipakai. Nah di sini ini dia minta ruang mau semacam balkon kecil lah. Oh, balkon kecil. Balkon kecil gitu. Jadi begitu ada aktivitas, kan juga ada kegiatan, ada kegiatan. Jadi dia nggak perlu turun ke bawah. Gitu ya. Jadi kalau bapak ibu yang stres mikirin pekerjaan di kantor dan lain sebagainya, bosen sama hirup pikuk luar, nggak perlu jauh-jauh hangout keluar, cukup di belakang ya. Ini area buat baca buku oke, ngopi juga oke, ngeteh juga oke, apalagi di sini ada area colok mencolok. Nah ini bagi kaum milenial, apa ngopi dimanapun tempat manapun, yang terpenting colok menyolok. Gitu, mantap. Nah tadi kan kita sudah naik ke atas ya, sekarang kita turun lagi ke lantai pertama. Nah ketika tadi kita naik, saya merasakan setiap tahap demi tahap naik ke anak tangga itu sangat nyaman. Jadi bapak ibu atau anak-anak atau mbah-mbah yang naik ke lantai 1 ke lantai 2 nggak perlu ngos-ngosan, karena dimensi setiap lantai itu ini pak ya, normal semua, rata pak ya, rata ya. Itu sangat menarik sih untuk tangganya sendiri. Kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai fondasinya itu gimana. Nah sekarang kita kulik tentang ini tembok. Nah, boleh dijelaskan pak, dinding temboknya ini ya apa pak? Monggo. Tuh mas, kalau dinding kita kan standar aja mas ya, standar untuk konstruksi bangunan. Mulai tadi kan sudah jelaskan kalau dari bawah fondasi kos, terus roof juga standar yang kita kerjakan. Nah ini naik ke dinding kita pakai bata ringan. Bata ringan dengan pelapis, plaster, dan ajian. Oh sepaket pak ya. Nah ini lagi yang istimewa dari kita pakai dak atap, kita pakai bondeng. Jadi pelapis kita bondeng. Jadi kalau biasa orang kerja kita konvensional, kita pakai bondeng. Jadi nggak cuma cor aja, di bawah itu ada semacam plat baja. Berarti berlapis-lapis pak ya. Wah insya Allah kuat. Menarik. Kalau untuk ini, kalau untuk apa, genteng ya, atap ya. Nah naik lagi ke terakhir ke bagian atap. Kita atap pakai rangka galvalum dengan atap penutup genteng beton. Berarti bukan ini ya, bukan rumah tradisional yang pakai kayu pak ya, bukan ya? Bukan. Kita pakai penutup genteng, itu kita jamin nanti. Jamin ya. Kok tak tertandingi kayak semen bersih. Gitu ya. Nah, yang menariknya bapak ibu yang bingung ingin bangun rumah, bapak ibu nggak perlu pusing, nggak perlu panik lagi, cukup tenang duduk manis di rumah. Silakan hubungi nomor di bawah ini, karena Rumah Halal Nusantara ada jasa desain rumah, jasa renovasi rumah, jasa kontraktor bangunan, jasa arsitek, atau bapak ibu BU butuh uang. Nah, bapak ibu punya investasi rumah, boleh hubungi nomor ini, nanti bisa kami bantu jualkan. Nah, jadi bapak ibu yang ingin merenovasi rumah dan lain sebagainya, bisa hubungi kami dulu, nanti bisa diskusi dulu sama kami, apa sih keinginannya, kebutuhannya, lokasinya di mana, dan rencana anggarannya berapa. Nanti bisa diskusi dulu dengan kami, dengan tim. Nanti kami akan mengeksekusi rumah sesuai impian bapak ibu selama ini. Karena Rumah Halal Nusantara sudah terbukti, teruji, bertahun-tahun menggeluti dunia properti. Percayakan pada ahlinya yang amanah. Ingat, dicatat, yang amanah. Rumah Halal Nusantara siap bertanggung jawab atas amanah yang diberikan bapak ibu semuanya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan kita panjang kali lebar tentang membahas tentang rumahnya dan lain sebagainya. Kita akan ulik tentang surat menyurat rumahnya ini seperti apa. Bu Sinta, boleh dijelaskan Bu mengenai legalitas rumahnya dan harganya berapa sih? Monggo Bu. Kalau untuk legalitasnya ini sudah SHM
ya Mas ya? Sudah SM. Sudah SM. Masya Allah. Untuk yang Raka Gria Tranicon ya? Sudah Pak. Untuk harganya ini 400 jutaan. Masya Allah, 400 juta. 400 jutaan. Di tengah-tengah kota Sidoarjo. Betul, murah. Sangat murah sekali ya. Jangkau Bu. Masya Allah. Ya, betul. Saya pikir harganya 600 jutaan loh Bu. Masih 400 jutaan. Masya Allah. Betul, betul. Terus untuk angsuran itu bisa fleksibel. Jadi mulai 3 jutaan ke atas. 3 juta bisa? Iya. 3 juta 3 jutaan bisa? 3 jutaan ya. Itu juga tergantung dari bayarnya. Kalau bayarnya pengen cepat lunas, mungkin 5 tahun pengen lunas. Harganya beda lagi? Itu ada harusnya. Wah. Ada hitungannya sendiri lagi. Masya Allah, keren-keren. Menariknya di proyek Raka Gria di sini lokasinya sangat strategis karena lingkungannya ini di pusat tengah-tengah kota Sidoarjo, dekat dengan alun-alun Sidoarjo, dekat dengan Mall Sidoarjo dari Giant, Kiplas, ya Bu ya, Transmart, dekat dengan Tol Sidoarjo dan lain sebagainya. Ini sangat strategis dan paling menariknya harganya sangat terjangkau, 400 juta SHM, perlu dicatat SHM. Jadi Bapak Ibu membeli rumah, yang terpenting bukan sekedar bangunan rumah, tapi yang paling penting surat menyurat, itu yang perlu dicatat ya. Dan menariknya bisa diansur langsung ke direct ke developernya langsung ya, seperti properti syariah umumnya, tanpa bank, tanpa denda, tanpa riba, tanpa sita, tanpa BI checking, tanpa asuransi dan tanpa akad batil. Itulah properti syariah, real project, real syariahnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang menonton video ini silakan hubungi nomor di bawah ini. Nanti akan dibantu sama tim customer service kami, akan dibantu, diarahkan, didampingi dan dikasih harga yang sangat menarik khusus buat Bapak Ibu semuanya. Nah, itulah tadi kita sudah mereview rumah syariah yang di tengah-tengah kota Sidoarjo di proyek Raka Gria Tranicon. Nah, bagi Bapak Ibu, pesan saya ingat, beli rumah boleh tapi jauhi riba ya, karena riba ada di mana-mana. Riba adalah dosa ya, bahaya. Belilah properti syariah dengan skema yang syar'i, dengan cara yang halal. Saya Hanafi, Saya David. Saya Sinta. Assalamualaikum.